Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas untuk surat selanjutnya, yaitu mengenai surat penawaran. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai surat perkenalan perusahaan. Nah, setelah kemarin saya sudah menjelaskan mengenai proses transaksi surat menyurat. Nah, ketika sudah ada surat perkenalan, kemudian yaitu surat selanjutnya yaitu timbul atau muncul yaitu yang namanya surat penawaran. Nah, apakah itu surat penawaran? Jadi surat penawaran itu adalah surat jual yang dibuat oleh penjual atau produsen yang berfungsi untuk menawarkan barang atau produk yang dihasilkannya kepada pembeli atau konsumen. Jadi sesudah ada perkenalan mengenai produk apa yang dijual, perusahaannya bergerak di bidang apa, jenis-jenisnya barangnya apa aja. Kemudian yaitu timbul penawaran. Yang dimaksudkan di sini adalah penawaran harga. Jadi apa saja sih produk-produk penawaran yang memang ingin ditawarkan, misalkan dengan special price atau ada harga spesial atau ada harga diskon atau seperti apa. Nah, itu nanti ada di penawaran. Biasanya kalau penawaran di perusahaan itu adalah jumlah yang ditawarkan itu bukan satuan, akan membeli satu bungkus mie instan, tidak seperti itu, tapi biasanya memang kuantitasnya atau kuantitinya itu jumlahnya adalah besar. Kemudian surat penawaran ini ditulis atas dasar permintaan ataupun atas inisiatif sendiri dari pihak penjual atau produsen. Nah, ketika sudah menerima surat penawaran, biasanya dari produsennya itu kalau konsumennya perusahaan yang diperkenalkan produknya tadi tertarik, biasanya dia akan meminta permohonan surat penawaran itu atas permintaan dari konsumennya. Tetapi apabila tidak ada inisiatif dari produsennya, maka ada inisiatif dari konsumennya, maka produsennya langsung mengirimkan surat penawaran barang. Nah, itu jadi misalkan ada ataupun tidak ada, sebaiknya ketika kita sudah mengirimkan surat perkenalan, maka yang harus selanjutnya dilakukan selanjutnya adalah adanya surat penawaran. Kemudian penulisan surat penawaran harus menggunakan prinsip yang jelas dan menarik sehingga mampu menarik minat calon pembeli untuk membeli produk dari perusahaan. Jadi menggunakan kata-kata atau kalimat yang menarik perhatian atau menarik minat beli dari konsumennya. Tetapi apabila memang diminta dari konsumennya untuk membuat surat penawaran, maka harus dibuat penawaran dengan memperhatikan juga bagaimana sih harga dari pesaing itu seperti apa. Kemudian kualitas produk yang dijual apakah sama dengan harga yang ditawarkan, seperti itu. Kemudian cara menyusun surat penawaran yaitu dengan menggunakan menarik agar menimbulkan minat calon pembeli atau konsumen. Kemudian memperinci barang yang ditawarkan untuk menghindari keraguan calon pembeli atau konsumen. Jadi diperinci atau diperjelas, oh ini barang yang ditawarkan seperti ini. Kemudian merekomendasikan bahwa barang tersebut memang bermutu, bermutu tinggi dan merupakan keharusan untuk memilikinya. Jadi memang ada harga ada barang ya. Ketika dia menawarkan suatu barang, pasti dia juga harus menawarkan bahwa barang yang dijual itu memiliki kualitas yang bagus. Kemudian ada potongan harga dengan syarat pembayaran yang mudah dan ringan. Jadi ada potongan-potongan apabila membeli dalam skala tertentu atau dalam jumlah hitungan tertentu. Kemudian mencantumkan sifat penawaran yaitu bebas, terikat atau berjangka. Maksudnya di sini adalah misalkan pembayaran. Pembayaran itu juga harus apakah cash, apakah tempo, kalau tempo itu berapa bulan, atau ada jangka waktunya. Nah, ini nanti kaitannya dengan surat-surat yang selanjutnya yaitu adanya surat penagihan juga. Penagihan atas apa? Atas pembelian barang. Jadi ketika sudah ditentukan pembayarannya misalkan berjangka atau tempo 6 bulan atau 5 bulan, maka ketika dalam jangka waktu tersebut si konsumen belum bisa membayar, maka harus ada yang namanya surat
penagihan. Nah, surat penagihan akan kita pelajari juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya adalah untuk surat penawaran adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah surat penawaran dari PT Maju Makmur kepada PT Mulia Abadi. Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan penawaran kerjasama dalam pembuatan merchandise Mulia Abadi untuk keperluan promosi dan publikasi PT Mulia Abadi. Sebagai informasi, perusahaan kami telah menangani beberapa perusahaan di Indonesia untuk masalah pembuatan merchandise, keperluan promosi dan publikasi. Oleh sebab itu, kami mengajukan penawaran kerjasama dengan Bapak Dodi atau staf promosi dan akomodasi PT Mulia Abadi untuk bekerja sama dalam pembuatan merchandise di PT Mulia Abadi. Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan beberapa lampiran sebagai penunjang penawaran kami kepada perusahaan Bapak Dodi. Berikut lampiran yang kami sertakan. Yang pertama, lampirannya adalah dia membuat satu buah proposal satu lembar gambar sampel dan 5 macam sampel produk. Nah, yang di kemarin kita sudah mencantumkan sampel ya. Jadi untuk surat penawaran ini hanya dibuat saja surat penawarannya saja. Jadi hanya suratnya saja. Lampirannya tidak perlu dibuat. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu dari PT Dewa Jaya Sentosa kepada PT Wiwaha Wahyu Wibowo yang terhormat Bapak Arsya M, Direktur PT Wiwaha Wahyu Wibowo di Surabaya. Dengan hormat, dengan pengalaman lebih dari 5 tahun, perusahaan jasa kontraktor yang didirikan di Surabaya, Jawa Timur semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir, berorientasi pada kepentingan pelanggan, juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen perusahaan agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sehubungan dengan ini kami menawarkan kerjasama. Nah, ini adalah penawaran kerjasamanya di bidang alat berat. Per jamnya dia mematok harga 500.000 dalam sehari, yaitu 8 jam kerja. Kemudian uang makannya berapa dituliskan di sini, jasa loadingnya berapa. Nah, nanti untuk penawarannya itu nanti silakan disesuaikan dengan perusahaan kalian masing-masing. Kalian menjual apa? Perusahaan kalian menawarkan apa? Misalkan menawarkan produk nih, misalkan dia jual alat elektronik, misalkan handphone, untuk pembelian berapa, misalkan untuk pembelian 100 piece maka dengan harga sekian, dengan jaminannya apa, kemudian pasca purna jualnya seperti apa. Nah, seperti itu silakan disesuaikan dengan perusahaan kalian masing-masing dengan membuat surat penawaran dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Jadi kemarin ada perkenalan, sekarang kita membuat surat penawaran yang disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Jadi masing-masing orang nanti surat penawarannya itu berbeda tergantung dari penawaran yang sudah kalian buat. Ya, jadi seperti itu. Jadi disesuaikan masing-masing dengan perusahaannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Bu, gimana dengan lampirannya? Maka lampirannya di praktek surat ini tidak usah dibuat, yang dibuat hanya suratnya saja. Kalian membuat suratnya saja, yaitu surat penawaran silahkan dibuat dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, seperti biasa, untuk surat silahkan dikumpulkan maksimal pada hari Senin sebelum perkuliahan pertemuan ke-11 dimulai. Nah, demikian pertemuan ke-10 pada malam hari ini mengenai surat penawaran. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar, dengan perhatikan juga penulisannya seperti apa, karena setelah saya koreksi masih banyak juga yang penulisannya itu belum begitu benar. Misalkan huruf pertama harus besar, penulisan kota harus besar, titik komanya juga harus benar. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-11 untuk minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.